Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku TTNT dimanapun saja berada, pagi hari ini kami kumpul bersama untuk bincang-bincang produktif, disingkat dengan SILPRO, silaturahmi produktif. Bagaimana memunculkan inspirasi dengan secangkir kopi sejuta inspirasi. Luar biasa. Keren. Ya, bincang-bincang ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabatku TTNT ASADE dimanapun saja berada. Dan pagi ini kami didampingi oleh rekan-rekan dari TTNT, ada Pak Ketua TTNT Polrestabes Makassar, ada rating kita Firman, yang biasa disapa dengan Mempire, ada Pak Irsan, ya, Pak Ican, dan ada Pak Indo. Jadi bagaimana kabar semuanya ini, ratingku semua? Mudah-mudahan hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin. Mungkin beberapa hari ini kita disibukkan oleh banjir ya, ya, yang ada di Kota Makassar, bahkan sempat viral di mana-mana. Dan mungkin kita bisa juga sapa dulu, bagaimana kabar Pak Ketua? Ya, alhamdulillah, terima kasih saudaraku. Baik, dan semua berjalan dengan penuh semangat. Tentu juga di dalam perjalanan tugas kita atau keseharian kita, kita diwarnai oleh ada sukanya, ada dukanya seperti itu. Tapi kita kalaupun itu duka, kita jalani dengan tentu dengan empati, tentu dengan upaya-upaya kita harus bangkit dari setelah kesedihan itu, seperti itu. Dan kemarin ada banjir ya, kita bantu warga untuk evakuasi di wilayahnya masing-masing. Iya, luar biasa. Jadi ketua kita ini hari-harinya satu sisi sibuk dengan pelayanan masyarakat yang menghadapi musibah, juga sibuk mengurus TTNT ASADE, di mana sehari-harinya banyak persoalan problem yang harus dipecahkan. Nah, saya mendengar ini kan sambil mungkin ya, kemarin ada letting kita yang sempat teriak di grup ya, minta tolong. Gimana tuh sampai Pak Ketua dan tim dari TTNT turun untuk membantu, karena saya dengar itu kita lagi disibukkan juga dengan banjir yang masih belum baru surut ya, dan baru surut di Kota Makassar. Nah, coba bisa dijelaskan itu gimana ceritanya? Kami ini kan tidak terlibat waktu itu. Iya, jadi baik. Kemarin itu kan teman-teman ada yang lempar di grup WA kita, di grup letting kita, baik di jajaran di Sulsel maupun di Polrestabes, bahwa ada orang tua dari letting kita yang kebetulan yang bersangkutan dalam hal ini tugas di Polda Papua Barat, dalam hal ini Pak Ifda Yohanes. Oh iya. Nah, itu orang tuanya kebetulan sakit di Maluku, namun kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin di Makassar. Setelah beberapa hari perawatan, kemudian dinyatakan meninggal dunia oleh dokter. Seperti itu. Akhirnya kami bersama teman-teman yang lain mengunjungi rumah sakit, berkoordinasi oleh pihak keluarga yang sempat hadir di situ dalam rangka mendampingi almarhum pada masa waktu dirawat itu. Kita coba membangun komunikasi. Nah, dari pihak rumah sakit mengatakan bahwa almarhum ini terpapar COVID. Oh, COVID ya. Jadi diupayakan hingga bagaimana caranya kemudian bisa diterbangkan ke tujuan yang hendak dituju. Ya, dalam hal ini di Kota Maluku. Ya, namun kita koordinasi dengan pihak jasa pengiriman jenazah
dari rumah sakit dan juga maskapai penerbangan. Akhirnya ya lanjut ya. Akhirnya setelah itu dimudahkan untuk memberangkatkan jenazah almarhum ke Kota Maluku seperti itu, dengan koordinasi yang ada seperti itu. Jadi memang selama di Makassar, ini tidak ada keluarga atau bagaimana? Ada keluarga yang mendampingi satu orang. Iya, anaknya, adiknya si letting kita ini, Pak Yohanes. Jadi memang langsung respon cepat waktu itu ya. Jadi begitu ada kabar duka, kita langsung dengan gerak cepat kita melempari informasi, kemudian berkunjung ke rumah sakit untuk setidaknya membantulah dari pihak keluarga dari letting kita ini untuk supaya lebih mudah kita fasilitasi dengan kemampuan yang ada, dengan apa semua. Akhirnya alhamdulillah bisa diterbangkan. Alhamdulillah. Jadi waktu itu dari rekan-rekan letting yang terdekat ya, saya lihat di grup itu Tabalan Ria segera koordinasi rumah sakit memastikan bahwa betul ada letting kita. Nah, untuk itu terus bagaimana sih setelah melakukan hal itu? Kan di satu sisi kita sibuk dengan pelayanan masyarakat sebagai institusi Polri, di satu sisi ada lagi tiba-tiba ini kan tidak ada terencana, posko banjir. tidak terencana, ternyata ada informasi orang kulit yang kita meninggal. Terus bagaimana meminimalisir waktu itu? Sedangkan kita ini juga harus tidak harus melaksanakan tugas negara, tidak bisa ditinggalkan. Ya, itu untuk meminimalisir itu waktu itu seperti apa? Jadi begini, kami berkoordinasi waktu itu dengan teman-teman bahwa kebetulan waktu itu betul bahwa ada bencana banjir di wilayah Makassar, dalam hal ini di wilayah Katimbang itu. Ada posko di situ. Kemudian kami berkoordinasi, kami sampaikan kepada teman ke rumah sakit dulu, karena kebetulan ada orang tua dari letting kami yang meninggal, sehingga dengan koordinasi yang ada, kemudian izin itu diberikan ke kita semua untuk kemudian berkunjung ke sana. Adapun teman-teman yang lain yang dekat-dekat dari rumah sakit, sebenarnya mereka juga dalam suasana banjir rumahnya, tapi masih sempat menyempatkan untuk berkunjung ke rumah sakit. Karena kecintaan. Ayo kita beri sambil ngopi dengan tema secangkir kopi sejuta inspirasi ala Asade. Mantap kopinya. Jadi ini kita beberapa hari tak sempat ngopi bareng karena kesibukan. Apalagi menghadapi ini akhir tahun, nanti kita hadapi hari anti korupsi, pengamanan Natal dan tahun baru. Di satu sisi juga ada hajatan ya, setiap akhir tahun itu mengenang ulang tahun kita yang PTNT ya, bahwa kita dilantik di tanggal 23 Desember 2022 ya itu mau tidak mau kita harus kumpul lagi bersama keluarga besar PTNT, menghadapi juga 2 dekade ya, 2 dekade. Nah itu bagaimana persiapan untuk menghadapi? Di satu sisi kita lagi sibuk ini menghadapi kegiatan masyarakat. Gimana? Jadi selama ini kita pahami bahwa di tanggal 23 Desember itu kan kita punya ulang tahun sebenarnya ya. Tapi mengingat kita ini adalah personel Polri, anggota Polri, di masa-masa itu tentu kita dalam kategori yang sangat padat dalam rangka tugas seperti itu. Jadi setelah kemudian kita berjumpa-jumpa, kita mengatur jadwal apakah kita undurkan reuni kita di tanggal 18 di internal Polrestabes atau bagaimana. Namun setelah itu disetujui bahwa kita sepakat di tanggal 18 Desember. Artinya kalau kita ambil pas di hari tanggal 23 itu kan sangat padat kegiatan. Kita antisipasi pengamanan dan lain sebagainya. Untuk secara serentaknya itu di Sulsel itu di bulan 1 Januari di tanggal 21 2023. Insyaallah Mudah-mudahan kita hadir semua waktu itu nanti. Kalau kita hitung-hitung untuk saat ini TTNT Asade khusus di Sulawesi Selatan itu ada kurang lebih berapa personil ya?
kurang lebih 400 barangkali. Kurang lebih 400 ya. 400 sih. Iya, 400. Biasa 400. Let, Ada berapa letting? Berapa jumlah yang letting? tersebar di seluruh Polda Sumsel dan jajaran? 400 nih. 400 500. Kurang lebih 500. 500 nih. 500 Oh, 500 ya. Itu sepolda Sulsel ya? Wih, masuk besar Iya, juga. 500. Ya, termasuk besar juga ya. Terus kalau tema rencana ini apa yang mau diangkat tema dalam 2 dekade untuk Sulsel? Ada tema-tema khusus enggak untuk 2 dekade ini? Apa ya waktu itu? Tajuknya mungkin kita silaturahmi ya pasti ya. Silaturahmi. Terus ada giat-giat dalam rangka Anjang Sana dan sebagainya ya kan. Ya, Berkunjung ke panti asuhan Ya. seperti itu. Kemudian bersilaturahmi ke keluarga letting kita yang sudah mendahului kita. berarti temanya Ya termasuk orang tua mereka, anak mereka. berbagi ya. Ya berbagi, ya, kebahagiaan berbagi. Ya, dalam silaturahmi antar letting luar biasa. Ya, mudah-mudahan lancarlah sampai Ya, hari insyaallah. H dan sama-sama kita dukung lah. ya, Ya. insyaallah semuanya harus mendukung kalau untuk TTNT ASAD. Ayo, Ating, diminum. Pak Wiwin, silakan diminum. Kalau Om Pire ini, saya kembali ke Om Pire ini karena beliau juga salah satu letting kita yang pernah juga ada menggagas di kepengurusan TTNT ASAD Makassar Raya. Mungkin ada kiat-kiat apa kira-kira sampai kegiatan acara ini berlangsung meriah, apalagi di tahun 19 tahun pengabdian kemarin dia termasuk juga penggagas kegiatan kita untuk apa ya temanya yang kemarin itu yang di Hotel Merkur Next one. Next One ya, Next One, iya. Next One ya, itu ya. Selamat bekerja, Let ya. Iya, mau siap ya, sukses. Ada kiat-kiat letting kira-kira rancangan-rancangan sampai bisa terlaksana hari H untuk 2 dekade ini TTNT. Jadi intinya gini, suksesnya kegiatan itu tergantung daripada pihak pengurus, utamanya ketua. Ya, Utamanya ketua dalam mengambil dan apalagi nama sosialisasi. Sini ada. apalagi nama mewujudkan aspirasi dan sebuah letting Ya. ini. Jadi caranya gimana? Caranya gimana? Ya kita adakan pendekatan. Kan belakangan ini kan kita lihat Ya, acara-acara itu setiap kita mau adakan, kita langsung bikin rundown acaranya begini. Nah, di dalam grup itu kan tidak semua Ya. letting-letting kita memonitor kegiatan-kegiatan seperti itu, dan sering merasa bahwasannya letting-letting itu merasa terabaikan, ya, malah dianggap sama sekali. Ya. Dan inilah peran kita, bagaimana kita menjemput dia, iya, iya. menjemput keinginan dia. Iya. Oh, jadi jadikan momentum ya. Iya, jadikan momentum dia. Betul. Ah, tapi itu dilakukan secara berkesinambungan. Iya. Jangan pada saat acara saja Iya. kita menganggap mereka. Betul. Sementara di luar acara itu kita tidak lagi menganggap mereka. Ini yang menjadi pokok masalah kita. Yang kedua, yang ketiga itu kurangnya kedekatan. Saya lihat, ini fenomena dia kalangan letting ini. Kurangnya ada silaturahmi antara fungsi. Iya. Misalnya Polsek A tidak pernah bertemu dengan Polsek B. Iya. Letting kita. Betul. Mungkin kalau ada pertemuan-pertemuan paling ada acara kantor atau Betul. apa. Dan ini tidak ada kunjungan Anjang Sana misalnya. Iya. Anjang Sana ke sana Betul. untuk ngopi-ngopi bareng. Polsek Iya. ini ketemu dengan Polsek Iya. ini, ketemu dengan Polsek. Ya, Akhirnya mereka hanya kenal, Betul. bukan dekat. iya. Secara emosional tidak ada, terputus sampai di situ. Betul. Sampai titik ini saya lihat kita hanya mempunyai kedekatan emosional sebatas apa? Sebatas letting. Iya. Lebih daripada itu tidak. Iya. Ya. Dan inilah kita tugas kita bersama ini untuk mencari, Iya. untuk mencari solusinya bagaimana satu dengan yang lainnya Saling. mempunyai hubungan keterikatan erat. Iya, iya, iya. Dan itu tidak bisa diwujudkan dengan secara singkat Iya, saja ya. singkat, Jadi iya. memang kepengurusan ini yang haruslah yang Iya.
turut serta untuk membangkitkan Iya. jiwa letting. Iya. Gitu. Nah, kan ini selama ini sejak berdirinya pengurus HTT sampai dengan hari ini sudah terstruktur. Nah, untuk membangkitkan semangat dari teman-teman ini kan sudah ada perwakilan masing-masing polsek Iya. yang sudah ditunjuk sebagai pengurus. Koordinator, Ya, koordinator. Nah, selaku pengurus kan dia tidak bisa pengurus inti, ya dalam hal ini ketua dan pengurus intinya tidak bisa menjangkau secara langsung dalam setiap saat kepada mereka, bukan kan mereka dia melakukan komunikasi mungkin lewat grup atau gimana sampai itu jalan sampai dengan hari ini. Nah, Iya. untuk bisa mengadakan kegiatan-kegiatan itu yang menurut kita letting tentunya ngopi bareng itu bagaimana caranya untuk bisa meminimalis waktu itu. Jadi begini, fungsi dari koordinator itu adalah mengkondisikan, Iya, mengkondisikan waktu daripada ketua. iya, Ketika antara ketua dan koordinator ini klop, iya, maka segala sesuatu itu bisa berjalan dengan lancar. iya, Kalau menurut saya, iya, tidak perlu lagi ketua lagi menghubungi ketua menghubungi koordinator, gimana bisa enggak begini-begini. Justru ketua koordinator ini berperan aktif toh, Iya. mendukung kegiatan-kegiatan setiap ketua. Di mana kita lihat ini koordinator-koordinator yang ada di polsek, harapan saya itu bisalah berkoordinasi selalu dengan ketua. Pak Ketua, kopi dong. Kita dikumpul di sini dong. Ada letting kita di sini. Betul. Supaya betul, apa namanya ini? Ketua itu tidak dikenal hanya kalangan koordinator saja Betul. atau pengurus saja. tetapi anggota. Iya, dikenal oleh anggota. Ya, Menjadi ketua itu adalah beban yang sangat berat. betul. Karena Iya. kenapa? Mungkin dengan saya tahu enak minta begini. Iya. Iya, iya, iya. Karena saya pernah rasakan itu. Kenapa saya pernah rasakan? Jadi kedua-dua itu bukan hanya sebatas pemerintah, sebatas membuka acara, tidak. Iya, Bagaimana ketika terjadi golakan-golakan yang ada di luar, disinilah peran aktif ketua untuk berdiri di tengah-tengah mengambil semua itu. Dan cenderung ketika langkah yang diambil ketua sebagai hak prerogatif dia itu iya, cenderung disalahartikan. iya, Kenapa disalahartikan? Contoh, ada 12 polsek kita. Polsek A mengatakan bahwasannya ini harus dilakukan begini-begini. iya, Ini harus dilakukan. Polsek B mengatakan ini harus begini. Nah, ketika di voting dari 12 polsek itu, 8 polsek terbesar itu memiliki suara teratas bahwa kegiatan ini harus dilakukan. Nah, inilah sisa daripada 4 polsek tersebut itu cenderung merasa kita ini kalau bicara begini. Ya. Artinya disinilah peran koordinator dalam upaya membantu ketua pelaksana tugasnya untuk memberikan penjelasan. Nah, iya. Jadi Kita harus memahami bahwasannya mengambil suatu langkah atau suara terbanyak itu bukan berarti kita mengabaikan daripada prinsip-prinsip dasar daripada letting yang ada di polsek lainnya yang tidak setuju dengan tidak. ya, jadi ini luar biasa, cukup singkat padat jelas. Inilah pentingnya namanya kita duduk bareng bersama para pemikir-pemikir yang sudah punya pengalaman untuk membantu apa visi dan misi dari ketua yang sekarang menjabat, dan mudah-mudahan apa inspirasi ini bisa dicerna dan bisa diimplementasikan khususnya Pak Ketua. Tetapi kan ini Pak Ketua ini saya luar biasa karena ada dia bangun visi misi kecintaan ya. Iya. Yang saya tahu seperti Bapak Presiden kita ya, ketika dia lihat di dunia dia orang ngomong bondong-bondong untuk ini, saya pengen Pak Ketua juga seperti itu ya, karena kecintaannya kepada anggota itu luar biasa. Tetapi timbal balik ke letting kita itu
masih tanda tanya ya. Saya pengen seperti itu, tapi ya yakinlah dan percaya Pak Ketua kita ini bisa mewujudkan itu. Karena ya seringlah kita juga merasa ketika Pak Ketua itu muncul di grup, wah kita pengen, aduh kapan ini ngopi-ngopi, tapi waktu beliau ini sekarang padat sekali ya, apalagi jadi pelayanan masyarakat luar biasa. Jadi memang itu adalah bagaimana apa yang disampaikan oleh lab kita Tira, mengatakan bahwa ya solidarat itu bukan hanya sekedar teori, tetapi memang diimplementasikan. Yang jadi tanda tanya sekarang, memang saya juga alami waktu jadi pengurus koordinator itu, kadang bahasanya mereka letting kita yang bukan pengurus di koordinator di Polsek mengatakan kan sudah ada pengurus, kan sudah ada yang ditunjuk, ngapain saya yang terlibat. Nah inilah yang harus kita pecahkan bersama, bagaimana orang-orang yang selama ini, makanya kan pesan kami sebelumnya harusnya ada apa namanya diputar gitu ya, koordinator yang sebelumnya harus lagi naik yang ini supaya mereka sama-sama merasakan, Iya, sama-sama merasakan jadi pemimpin, bergantian jadi. bergantian, ada namanya rotasi ya toh? Yang dulunya mungkin jadi ketua atau koordinator di Polsek, biar ada anggota lagi, kasih lagi yang selama ini mungkin itu. Iya, oh kopinya sudah mau habis ini. Pegang ini karena menghadapi orang-orangnya, pemikir-pemikirnya ini. Ya segampang itu. Jadi apa yang disampaikan beliau, kita tidak gampang itu jadi ketua. Iya, pokoknya harus digosok itu. Ya, digosok. Nah, terus gimana untuk menghadapi apa yang disampaikan, tanggapannya ketua ini, tanggapan. Jadi baik, terima kasih Lid. Jadi apa yang disampaikan oleh saudara kita, saudara Firman, saudara Fira, itu sangat bagus sebenarnya, dan itu sangat perlu, ya kan? Jadi ya masukan itu dan saran itu ataupun pendapat itu, atau saya naikkan lagi kritik itu sangat perlu dalam setiap organisasi, dalam setiap apa namanya, dibakar dulu Pak Ketua sambil supaya jangan pikiran. Mantap. Organisasi Karena ya seperti jadi ya semua itu perlu. Jadi untuk melengkapi tadi kebersamaan kita memang perlu ada masukan, ada saran, ada pendapat-pendapat ataupun kritik yang kemudian secara jelas disampaikan, itu membangun untuk kita. Nah sekarang kalau saya selaku ketua tentu harus menerima itu dengan baik, bahwa untuk lengkapnya kita bersama-sama berkumpul-kumpul ceritanya, berteman atau bersaudara, memang perlu ada masukan seperti itu. Nah, sehingga perlu kemudian letting kita memahami bahwa prinsipnya kita bersama dalam TTNT ASAD ini adalah kemauan dirinya, kemauan tiap. Jadi tidak lagi harus dipanggil. Jadi kalau jiwanya adalah berteman, bersahabat, dan bersaudara, itu kan tidak perlu lagi harus kamu kesini dulu, enggak begitu maksudnya. Kalau kamu bersaudara, ketika kamu lihat sesuatu itu kamu harus ada, kamu datang ke sana. Jadi jiwanya yang berbicara, bukan lagi tentang karena nanti nggak enak juga saya nggak ke sana kan ini. Nggak ada lagi bahasa begitu. Jadi begitu melihat ke sana saja, nggak usah dengan pertimbangan saya nggak enak. Ini kan kalau nggak enak masih butuh alasan kita. Hanya karena dengan pertimbangan nggak enak baru harus hadir. Tetapi kalau jiwanya, oh saya harus ke sana karena ini saudara saya dan saya menyayangi, mengasihi saudara saya, berarti kan itu levelnya lebih tinggi dalam konteks bersaudara itu. Tapi kalau masih butuh alasan, kalau saya nggak ke sana nanti saya dicari, itu satu. Atau yang kedua, kalau saya nggak ke sana nanti saya nggak enak. Itu kan masih beralasan. Kita nggak perlu alasan berteman. Kita nggak perlu lagi alasan bersaudara. Saya ke sana karena dia saudara saya, begitu. Nah, puncaknya di situ. Ini bahasanya Pak Ketua kita, Om Wiwing. Tidak perlu lagi bahwa harus karena atau karena leti-leti yang lain mungkin mereka beranggapan kan saya bukan ketua, ndak usah, ndak gitu maksudnya. Sekarang dulu saya juga bukan ketua, tapi saya sempatkan waktu karena di situ itu bahagian saya, berarti saya ke sana. Ndak butuh lagi bahwa harus ketua saja, ndak bisa. Kalau saya prinsip bersahabat itu adalah saya ini adalah
diri Kahar yang kedua. Betul. Kalau Kahar tidak ada, berarti Kahar menjadi saya. Ya, duplikasi. Itu begitu. Berarti ciri persahabatan itu adalah, persaudaraan itu adalah saya dengan Pak Kahar. Kalau saya tidak ada, maka Pak Kahar ini adalah diri saya. Iya. Diri saya seperti itu. Ya, tapi kan itu yang terjadi selama ini dari pengalaman saya, pengalaman Viro. Kebanyakan itu yang hadir ketika kita ngumpul, ketika dalam suasana senang ya. Iya. Tapi dalam keadaan duka, Iya. kadang itu mungkin ya tanda tanya persoalan, mungkin kesibukan dan Ya, jadi begini. ada keterwakilan dari perwakilan polsek. Jadi gini maksud saya, di dalam bersahabat itu, bersaudara itu begini. Kita tidak perlu kemudian ada di asumsi kita bahwa oh si ini enggak ini. Maksud saya, berteman itu ada pemakluman di situ. Iya. Jadi kalau teman itu mungkin lagi ada ini, kita jangan berpikir oh kok ini enggak begitu. Iya. Kita harus ada pemakluman lah. Jadi berteman itu ada kesetiaan, ada memaklumi. Iya. Nah, kalau kamu sudah mempunyai itu, ya tentu kan tidak lagi berbicara bahwa ini tidak baik, ini baik, tidak bisa begitu. Ya. Jadi ketika dia tidak ada atau mungkin tidak sempat, berarti kita harus luaskan hati kita bahwa teman kita mungkin atau letting kita ini dalam posisi atau situasi yang mungkin ada sesuatu yang lebih urgent, yang harus kita hormati itu. Seperti itu. Iya. Jadi ya, kalau cinta tidak butuh alasan, tidak butuh alasan. Jadi cinta tidak butuh alasan lagi, tidak butuh bahwa karena ini karena itu. Jadi semua karena demi saudara saya itu, demi saudara saya, demi letting saya. Ya, itu kan sering didengung-dengungkan oleh Om Kira. Iya. Bahwa dulu, selamat datang, Om Asgar, yang terkasih. Dulu. Kopi dulu. Sebentar saya kembali. Misalkan saya mau promosi. Biar dulu tahu. Mau Biar dulu. promosi. Jangan promosi di sini. Oh iya, lanjut aja. Sop Subarasi. Sukses. Itu obat itu mantap itu sop Subarasi. Letting kita Hasdar ini. Ya, suka ini. Action juga. Jadi itu saja saya nggak usah dibikin repot lah ini Betul. apa-apa seperti. Jadi mengalir, kalau ada yang bersedih, ya nggak semua hadir, tapi setidaknya ada yang kesana kita sudah terwakilkan. Yang hadir bukan juga berarti dia nggak bersahabat, tidak, tetapi kita harus berbaik sangka kepada mereka, tentu dengan maklum tadi itu, dengan rasa kasih sayang itu ya. Oh dia mungkin ini seperti itu. Jadi cinta itu dia tidak perlu lagi alasan, tidak ada kelompok-kelompok, tidak ada lagi. Jadi saya potong bahasa yang didengung-dengungkan Om Piro. TTNT itu harus selalu di hati kan. Kalau tidak ada di hati percuma. Karena kalau di pikiran, ya tentu kita akan menggunakan pertimbangan lagi. Iya, ego. Iya, kalau pikiran pasti menimbang, tapi kalau ini yang berbicara hati kita, Betul. kita merasa berkebutuhan di situ, merasa perlu untuk ke situ, tanpa diminta. Ya, tuh. Kalau pikiran saya tidak usah ke sana kan saya capek atau saya habis ini, itu kan pertimbangan lagi yang bermain. Tapi kalau cinta yang bermain tidak lagi seperti itu, berdasarkan kemampuannya. Jadi ini 3 mantan ketua saya lihat ini, 2 mantan ketua, jadi bergabung. Jadi inilah Ini masukan beliau, mantap. mudah-mudahan dengan adanya inspirasi-inspirasi, masukan-masukan yang positif ya, Om Wiwin kedepannya ini lagi semakin bagus. Jadi sama Semakin lagi bagus. Pak Ketua. Ya. Begini. Jadi ini kan kita lihat dari sudah hampir 20 tahun kita bertugas ini. Iya. Mungkin berbagai tipikal yang kita lihat dari letting kita, mulai dari yang istilahnya bisa berpikiran normal sampai yang istilahnya agak miring sedikit. Iya. Terkait dengan hal semua itu, Pak Ketua, sebagai teman baik yang mempunyai kedekatan emosional yang bagus, seorang teman baik itu harus mampu menunjukkan kesalahan daripada letting-lettingnya. Dan letting-letting yang mempunyai hubungan emosional dan letting-letting yang sudah bermasalah ini seharusnya dia itu
bisa menyadari, bukan mana bahwa saya ini sedang dicampuri urusan saya begini. Tidak. Jadi ini tidak adanya banyaknya letting kita yang bermasalah, yang mengalami masalah saat ini, itu tidak luput dari tanggung jawab kita untuk bagaimana kita Support ya. ya mensupport dia, merangkul dia. Jadi kalau seumpamanya ada letting bermasalah sampai detik ini, Ya. bagi saya itu kegagalan daripada Ya. kita selaku pengurus. Karena kenapa? Ini bukan tanggung jawab pimpinan kita, bukan. Karena pimpinan kita itu terlalu banyak dia monitor. Ya. Tapi kita sudah dititipkan dengan adanya reuni-reuni seperti ini, bukan hanya membangun Iya. hubungan yang lebih Silaturahmi. akrab, tidak. Tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah kecil itu. Iya. Contoh pimpinan, kamu lihat letting itu gimana? Miris kan kalau seumpamanya status itu letting ini gini. Iya. Jadi baik buruknya letting kita tergantung kedekatan kita kepada mereka. Iya. Gitu. Ya. Itu luar biasa sekali. Bagaimana tanggapan Pak Ketua? Oke, baik. Jadi itu tadi yang saya sampaikan, bahwa ya saya sangat bersepakat tentang itu, dan itu sangat baik sekali. Jadi intinya di sini adalah bagaimana caranya kita tadi itu memiliki bukan hanya kedekatan dalam konteks slogan saja. Ya. Seperti itu. Konteksnya slogan letting adalah saudara. Jadi kita mengkaji makna itu lagi, artinya lebih ke dalam lagi kita. Loh, kok bersaudara itu yang seperti apa? Bersaudara itu bukan hanya dalam konteks yang dalam nuansanya yang bersenang-senang saja seperti itu, atau happy kan seperti itu, atau lagi kita dalam posisi reuni kita ketawa. Tentu bersaudara itu luas. Ya, luas. Teman kita dalam problem, mungkin dalam suasana berduka, atau dalam hal-hal lain yang tidak elok kita sampaikan di sini, ya kan? Tentu selaku temannya, selaku saudaranya, selaku lettingnya, kita harus merasa butuh untuk masuk larut di dalam apa yang dialami oleh saudara kita itu. Iya. Terlepas dari kita mampu atau tidak, tetapi ketika kita mau, insya Allah semua ada solusi di dalam kebersamaan kita ini. Jadi tidak ada lagi yang berbicara bahwa berbicara tentang ego masing-masing, atau berbicara tentang dirinya sendiri. Karena kalau kita bersaudara berarti dia sifatnya sangat kompleks dan luas lah, maksudnya seperti itu. Baik. Jadi saya juga sedikit memberikan saran karena dengan adanya kepengurusan Asnawi di sini, mudah-mudahan apa saran dari beliau, kami juga menambahkan saran, sempatkanlah ketika ada persoalan internal di letting kita. Karena memang saya tahu pengurus kita sudah sudah terbentuk, ada yang sudah ini, tetapi bagi kita ini yang mungkin sedikit ada pengalaman sedikit ya sempatkanlah kita duduk ketika ada persoalan internal letting kita, enaknya menjalin silaturahmi seperti ini, supaya muncul inspirasi, supaya muncul masukan, supaya muncul apa-apa yang harus kita berikan untuk mereka ini. Kenapa? Karena tidak semua ada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh letting kita bisa dipecahkan oleh kalangan-kalangan di internal. Kayak gitu. Kenapa? Karena kita sering menghadapi sebelum-sebelumnya juga hal yang seperti itu. Kadang mereka itu tidak mau terlalu banyak dijadikan asumsi untuk seluruh letting kita, tetapi dia hanya pengen seperti ini. Karena ada memang letting yang tidak mau disentuh bagian daripada dapurnya, privasinya. Saya rasa itu adalah solusi untuk kedepannya agar meminimalisir letting kita yang mengalami persoalan-persoalan internal, apalagi berhubungan dengan tugas. Dan kita berharap tidak ada letting kita yang sampai perang pecah piring makan. Kita berharap itu saja. Sisa berapa menit? Oke ya. Jadi terus terang saja,
sampai detik ini Ya. saya merasa bangga mempunyai ketua seperti Asnawi. Terus terang saja, saya merasa bangga. Bukan ketua lain tidak baik, Betul. ya semua sudah menjalankan. Tapi kita lihat dari segi aksi dan reaksinya. Ya. Aksi dan reaksinya itu ketika ada teman kita atau keluarganya, letting kita ini yang mengalami kesusahan, dia selalu hadir. Tapi memang sewajarnya seorang ketua begitu. Iya, sewajarnya. Tapi ini sangat terasa sekali. Oh begitu ya? Iya, ini sangat terasa sekali hadirnya. Karena dia Terus terang. implementasi. Iya, Bukan teori tapi implementasi. iya. Dia tidak pernah mengedepankan apa yang namanya retorikanya. Pokoknya berbuat dulu baru berbicara. Iya. Inilah beliau. Betul. Luar biasa. Dan tidak salah pilih memang. Estafet itu harus yang lebih wow. Tapi ngomong bagaimana persiapannya Le, untuk menghadapi Sudah tadi jelaskan. pilkada ini Ya. dari segi apa teman-teman di Polrestabes sudah siap atau belum? Begini, Led. Baik, Led. Intinya begini, ya. Jadi semua agenda yang kita mau laksanakan dan rencana-rencana yang kita rencanakan sepakati bersama. Pertama-tama kan sudah kita lakukan upaya-upaya rapat, upaya-upaya pertemuan-pertemuan yang menghasilkan kesepakatan supaya sifatnya sangat umum, artinya tidak ada lagi di situ yang mengatakan tidak. Kalau tidak, apa alasannya? Seperti itu. Kalau alasannya taruhlah saya katakan tidak bisa, apa solusinya dari tidak bisa itu? Nah, jadi sifatnya seperti itu. Jadi dia tidak kaku. Saya datangi ke teman-teman, bagaimana, apakah kita siap untuk ini, kita ngumpul-ngumpul, ngopi-ngopi, atau mungkin ada acara ini dalam rangka dua dekade kita, gimana, tanggapan kita gimana, Le? Nah, siapkah kita untuk itu? Tapi ya alhamdulillah setelah kita melakukan pendekatan bukan atas nama pribadi-pribadi, tetapi kita semua merasa perlu di sini. Ya, kita lahir dari produk yang sama, kebersamaan yang sama, kemudian menghasilkan jiwa-jiwa yang satu itu, yang menyatu dalam hal ini. Yang tadi disampaikan bahwa itu cinta. Kalau cinta kan enggak ini apa namanya? Dia enggak sifatnya formalitas. Memang butuh dia, merasa perlu dia untuk itu, untuk hadir seperti itu. Ya. Dan insya Allah ya. Berarti jajaran Restabes siap ya? Ya, untuk Restabes, Global. iya secara keseluruhan. Ya. Siap untuk menyambut reuni kita di tingkat Sulsel ini, di tingkat Polres Sulsel secara keseluruhan, siap untuk mengikuti reuni di bulan 1 di tanggal 21 Januari di 2023 nanti. Mantap. Ya. Nah, secara keseluruhan. Luar biasa secara global ya. Dan Secara- itu tidak bisa dipungkiri karena Provinsi Sulawesi Selatan itu kiblatnya ada di Makassar. Sayang sekali kalau Makassar ini tidak dimanfaatkan momentum yang tepat ini. Apalagi ini 2 dekade ya. Iya. Pertanyaan yang kedua, di tanggal 18 untuk Polrestabes Makassar kegiatannya kan kemarin waktu kita rapat kecil di apa? Siap. Salah satu warkop di wilayah kita Pisang goreng. membicarakan tentang 18 Desember kegiatan untuk acara apa? Pemilih Syukuran, ya. Syukuran. Iya. Jadi ya? Ya jadilah. Kan kita sudah Jadi. sepakati. Jadi jadinya itu ndak harus menarget-narget. Intinya ada, kita sama-sama. Iya. Mau kecil itu besar, mau itu ini ya kita majukan, Luar kita biasa, lakukan. luar biasa. Iya, toh. Luar biasa. Karena kan kita ndak perlu harus bahwa saya katakan harus wow begitu ya, mohon maaf ya. Meskipun wow juga bagus ya kan. Tapi kalau wow kemudian jadi halangan untuk saat itu ya, yang sederhana saja boleh seperti itu. Dalam kumpul ya. kumpul, Intinya bertemu. kumpul. Ya kita ketawa-ketawa bersama-sama, tersenyum sama-sama, baku lempar sama-sama nggak Ya. masalah. Yang Jadi jelas- biasanya begitu itu. Kalau orang sudah baku cinta, lempar batu pun diterima dengan cinta. Iya. Enak. Yang jelasnya kan setiap setiap akhir tahun itu sudah jadi wajib Wajib. kalender namanya itu TNT di Polrestabes. Jadi ya. kita semua merasa perlu menumbuhkan di dalam diri kita bahwa kita ikut bukan karena alasan lagi, ikut karena
nggak enak. Itu kan beralasan. Ya. Saya ke sana karena itu TTNT Asade. Sudah. Ya. Titik. Panggilan jiwa ya. Panggilan jiwa. Oke. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Mungkin intinya dari kopi bersama ini dengan tema secangkir kopi sejuta inspirasi, kami dari mewakili TTNT Asade mengajak kepada seluruh rekan-rekan letting jajaran Polda Sulsel ya, Betul. untuk hadir turut meramaikan mendukung acara 2 dekade yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 21 ya, 21 Januari. 21 Januari 2023 yang dipusatkan di Kota Makassar. Dan juga untuk TTNT Asade, Polrestabes Makassar wajib hadir di kegiatan syukuran dalam rangka pengabdian 20 tahun. Dan sebagai kesimpulan, ya mari kita sama-sama saling merangkul, saling peduli, saling cinta antar TTNT, agar siapa lagi yang mau peduli TTNT ini kalau bukan kita semua. Dan saya terima kasih kepada Pak Ketua TTNT Asade, Polrestabes Makassar. Kenapa saya bilang Provinsi Sulawesi Selatan? Ini mulut Malam-malam nih. Insya Allah. Kemudian letting kita Kire atas bincang-bincang produktifnya pagi ini, termasuk Om Wiwing, Om Irsan yang di belakang layar karena tidak mau diambil tadi wawancara langsung, tapi tidak apa-apa lah. Nanti ada waktu khusus. Dan terima kasih. Oke, baik. Sukses Terima kasih, Le. untuk kepengurusan semuanya, dan kami akhiri sahabat TTNT Asade di mana saja berada. Sekian dari kami. Tetap jangan lupa di subscribe, kemudian like and comment di channel TTNT Asade Sulsel. Demikian, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.